Dikisahkan, Abu Nawas dan beberapa sastrawan membuat syair yang isinya mengkritik kebijakan istana. Sontak hal ini membuat Baginda Raja murka. Ia pun lalu perintahkan beberapa prajurit untuk menangkap mereka. Ketika Abu Nawas dan kawan-kawannya sudah dibawa ke istana, mereka lalu dihadapkan kepada Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, apa sih maksud dan kawan-kawanmu membuat syair mengkritik pemerintah?" bentak Baginda Raja. Abu Nawas lalu memberikan penjelasan bahwa perbuatannya semata-mata agar Baginda Raja bisa mengetahui kondisi rakyatnya. Begitu mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tersadar. Tapi ia tak mungkin melepaskan Abu Nawas dan kawan-kawannya begitu saja, apalagi sampai meminta maaf. Akhirnya, Baginda Raja terlintas sebuah ide untuk menutupi kesalahannya. "Baiklah, untuk kali ini kalian kuampuni dan akan aku bebaskan, tapi ada syaratnya," tutur Baginda Raja. "Apa syaratnya, Paduka?" tanya Abu Nawas. "Aku akan memberi kalian 3 pertanyaan, dan kalian harus menjawabnya dengan benar," terang Baginda Raja. Kemudian satu persatu dari mereka dipanggil ke depan untuk menjawab pertanyaan. Akan tetapi, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjawabnya dengan benar. Akhirnya tibalah giliran Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah siap?" tanya Baginda Raja. "Iya, saya sudah siap, Paduka," jawab Abu Nawas. "Baiklah, pertanyaan pertama adalah, apa yang paling cepat di dunia?" tanya Baginda Raja. Tanpa perlu waktu lama, Abu Nawas langsung menjawab, "Yang paling cepat di dunia adalah pikiran manusia," jawab Abu Nawas. "Oh ya, sebutkan alasannya," minta Baginda Raja. "Sebab jangankan bintang yang jauh di langit, akhirat saja yang jaraknya belum ada yang tahu, pikiran manusia sudah sampai ke situ," jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja mengangguk sebagai tanda setuju. Sekarang pertanyaan kedua Abu Nawas, "Apa yang paling panjang di dunia?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Yang paling panjang di dunia adalah pikiran manusia." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas. Sekarang pertanyaan terakhir, "Apa yang paling berat di dunia?" tanya Baginda Raja. "Oh, itu gampang sekali, Paduka. Yang paling berat di dunia adalah Paduka memberikan pertanyaan-pertanyaan ini tanpa adanya hadiah uang." Sontak Baginda Raja pun tertawa, disusul oleh orang-orang yang ada di situ. Karena telah berhasil menghibur Baginda Raja, Abu Nawas dan kawan-kawannya diberi hadiah sejumlah uang. Tapi sebelum Abu Nawas beranjak pergi, ia berkata kepada Baginda Raja, "Paduka, saya juga punya tebakan untuk Paduka," celetuk Abu Nawas. "Oh ya, apa tebakannya?" tanya Baginda Raja. "Tebakannya sederhana, Paduka. Tapi sebelum saya memberitahu, kita buat perjanjian dulu. Bagaimana, Paduka?" ujar Abu Nawas. "Baik, apa perjanjiannya?" tanya Baginda Raja kembali. "Kalau Paduka bisa menebaknya dengan tepat, kami akan mengembalikan semua hadiah yang telah Paduka berikan. Tapi kalau jawaban Paduka salah, Paduka harus menambahkan hadiahnya untuk kami," tutur Abu Nawas. "Oh, baiklah, saya setuju Abu Nawas," sahut Baginda Raja. Maka Abu Nawas mulai memberikan pertanyaan. "Apa yang bisa berjalan tanpa kaki?" tanya Abu Nawas. "Itu sih mudah, Abu Nawas. Jawabannya adalah binatang ular," kata Baginda Raja. "Salah, Paduka. Ular itu merayap, bukan berjalan,"
sanggah Abu Nawas. "Bagaimana kalau angin? Bukankah angin bisa berjalan dan dia tidak punya kaki?" ujar Baginda Raja. "Itu juga salah, Paduka. Angin itu terbang, bukan berjalan," jawab Abu Nawas. Sesaat Baginda Raja terdiam. Ia terus memikirkan mencari jawaban yang tepat. Tapi setelah lama berpikir, Baginda Raja tak juga menemukan jawaban. Ia pun akhirnya menyerah. "Saya tidak tahu, Abu Nawas. Apa jawabannya?" tanya Baginda Raja penasaran. "Jawabannya adalah kaki yang kita gunakan untuk berjalan. Coba Paduka perhatikan baik-baik. Apakah kaki kita punya kaki?" jelas Abu Nawas. "Kamu memang cerdik, Abu Nawas," pikir Baginda Raja dalam hati. Dan sesuai perjanjian, Baginda Raja menambahkan hadiah untuk Abu Nawas dan kawan-kawannya. Kisah selanjutnya. Siapa yang sangka ketika Abu Nawas masih muda, ia pernah ditipu oleh wanita tua. Peristiwa ini terjadi saat Abu Nawas sedang berkunjung di kota sahabatnya. Sebelum sampai ke rumahnya, meskipun sebagai tamu, Abu Nawas tak lupa membelikan oleh-oleh untuk sahabatnya itu. Maka ia pun memasuki sebuah toko besar yang berada di kota tersebut, di mana di toko itu menyediakan berbagai macam makanan, seperti kurma, keju, dan lain-lain. Ketika ia berkeliling memilih oleh-oleh, ia merasa ada seseorang yang selalu mengikutinya. Abu Nawas pun menjadi penasaran dan menoleh ke belakang. Ternyata dia seorang wanita tua yang juga sedang berbelanja di toko tersebut. Di tangannya membawa keranjang yang berisikan beberapa makanan. Abu Nawas pun mencoba bersikap ramah dengan memberikan senyuman kepadanya. Namun wanita tua itu hanya membalasnya dengan tatapan yang dalam. Singkat cerita, setelah selesai memilih makanan, Abu Nawas menuju pemilik toko untuk membayar belanjaannya. Tiba-tiba dari belakang, pundaknya ditepuk oleh seseorang. Ternyata dia adalah wanita tua yang sedari tadi mengikutinya. "Nah, maaf kalau dari tadi ibu ngikutin kamu terus. Mungkin kamu merasa enggak nyaman. Maaf ya, ibu suka menatap kamu karena kamu mirip sekali sama anak ibu yang baru meninggal," kata wanita tua tersebut. Abu Nawas pun terharu mendengarnya. "Oh ya, nggak apa-apa bu," balas Abu Nawas sambil tersenyum. "Nah, ibu punya satu permintaan padamu. Apakah kau keberatan?" pinta wanita tua. "Tentu saja tidak bu. Apa permintaan ibu?" tanya Abu Nawas. "Nanti ketika ibu keluar dari toko ini dan menatapmu, tolong katakanlah pada ibu, 'Hati-hati ya bu, nanti saya menyusul,' kata wanita tua itu. Abu Nawas sempat merasa heran dengan permintaan tersebut. "Memangnya kenapa bu? Kenapa aku harus melakukan itu?" tanya Abu Nawas penasaran. "Itu adalah kalimat yang sering almarhum anakku katakan setiap kali aku akan berpisah dengannya," jawab wanita tua tersebut dengan wajah yang sendu. "Oh, baiklah bu," balas Abu Nawas. Kemudian wanita tua itu duluan menuju pemilik toko untuk menghitung belanjaannya. Sementara Abu Nawas hanya bisa menatapnya haru. Setelah urusan dengan pemilik toko selesai, wanita tua itu menengok ke belakang. Dan dengan mata berkaca-kaca, ia menatap Abu Nawas untuk terakhir kalinya. Abu Nawas pun membalasnya dengan perkataan yang diminta wanita tua tersebut. "Hati-hati ya bu, nanti saya menyusul," ucap Abu Nawas. Dan si wanita tua itu pun segera berjalan cepat meninggalkan toko dengan menundukkan wajahnya. Setelah ia menghilang di balik pintu, kemudian Abu Nawas menghampiri pemilik toko. "Semuanya jadi berapa tuan?" tanya Abu Nawas sambil menyodorkan beberapa makanan yang dipilihnya. "Totalnya 50 dinar," jawab pemilik toko. "Kenapa mahal sekali? Aku kan hanya beli 1 kilo korma dan beberapa potong roti," protes Abu Nawas.
Loh, bukannya tadi itu ibu kamu? Tadi dia bilang barang belanjaannya dibayar sama anaknya, ujar si pemilik toko. Spontan, Abu Nawas terkejut mendengarnya. Waduh, sialan, aku telah dikelabui wanita tua, gerutu Abu Nawas. Akhirnya mau tak mau, Abu Nawas harus membayar belanjaannya. Kisah selanjutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, ada seorang laki-laki yang tidak pernah melakukan suatu amal kebaikan sama sekali. Hanya saja ia memiliki tauhid. Ia meyakini Allah sebagai Tuhan semesta alam. Ketika kematian akan mendatanginya, ia berwasiat kepada keluarganya, wahai keluargaku, ketika aku telah mati nanti, maka bakarlah jasadku di atas api, sampai kalian melihatnya telah berubah menjadi abu. Kemudian tebarkanlah abu jasadku ke laut. Setelah ia benar-benar mati, keluarganya pun melakukan apa yang ia wasiatkan. Dan ketika lelaki itu menghadap Allah, Allah bertanya kepadanya, apa yang membuatmu berwasiat seperti apa yang telah kamu wasiatkan? Lelaki itu menjawab, aku melakukannya karena takut kepadamu. Kemudian Allah mengampuninya karena rasa takutnya kepadanya. Padahal ia tidak memiliki amal kebaikan sama sekali, kecuali tauhid, yaitu meyakini Allah sebagai Tuhan, tanpa menyekutukannya. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah, karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya diceritakan bahwa suatu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah pergi berjalan cepat untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Di tengah-tengah jalan, ia melihat orang yang sudah tua sedang berjalan pelan dan tenang di depannya. Meskipun sedang terburu-buru, Sayyidina Ali tidak mau mendahuluinya, karena ia memuliakan dan mengagungkan orang tua tersebut. Sayyidina Ali sabar menanti, hingga waktu terbit matahari akan menjelang. Ketika orang tua itu sudah sampai di depan pintu masjid, ternyata ia tidak masuk ke dalamnya. Disitulah Sayyidina Ali baru mengetahui bahwa orang tua itu ternyata adalah orang Nasrani. Setelah itu, Sayyidina Ali segera masuk masjid dan melihat Rasulullah masih dalam keadaan ruku. Beliau pun langsung bergabung menunaikan sholat subuh berjamaah. Ketika selesai sholat, Sayyidina Ali bertanya, wahai Rasulullah, mengapa Anda tadi memperlamakan ruku, padahal Anda biasanya tidak seperti itu? Rasulullah menjawab, ketika aku ruku dan selesai membaca doa, tiba-tiba saat aku hendak bangun dari ruku, malaikat Jibril datang dan meletakkan sayapnya di punggungku dan menahannya cukup lama. Dan ketika Jibril telah mengangkat sayapnya, maka aku pun bangun dari ruku. Kemudian para sahabat yang lain bertanya, mengapa Anda memperlama ruku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku tidak mempertanyakan kepada Jibril tentang mengapa ia menahanku. Kemudian Jibril datang dan berkata, hai Muhammad, sesungguhnya Ali telah cepat-cepat pergi untuk berjamaah. Hanya saja di tengah jalan, ia melihat orang tua Nasrani yang berjalan pelan di depannya. Sedangkan ia sendiri tidak tahu kalau orang tua itu adalah orang Nasrani. Ia pun tidak mau mendahuluinya demi memuliakan orang tua itu karena ubahnya. Ia mengedepankan hak orang tua itu. Kemudian Allah memerintahkanku untuk menahanmu saat ruku, agar Ali bisa mendapati jamaah sholat subuh bersamamu. Dan yang lebih menakjubkan dari kisah di atas, Allah memerintahkan malaikat Mikail menahan matahari, agar tidak terbit terlebih dahulu demi Ali. Cerita di atas menunjukkan betapa tingginya derajat atau keutamaan memuliakan orang yang sudah tua, meskipun orang tua itu adalah orang Nasrani. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah, karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja mengundang beberapa tokoh sufi untuk berkumpul di istananya. Tak lupa Abu Nawas juga turut serta diundang.
Hal ini membuat Abu Nawas merasa heran, sebab biasanya yang diundang untuk berkumpul adalah para pejabat istana. Apalagi saat itu Baginda Raja sedang kedatangan rombongan tamu dari kerajaan negeri seberang. Karena penasaran, Abu Nawas pun memberanikan diri bertanya kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tidak biasa-biasanya Paduka mengundang kami para tokoh sufi. Memangnya ada masalah apa?" tanya Abu Nawas. "Saya punya satu pertanyaan. Bila ditanyakan kepada para pejabat istana, pasti jawabannya sama. Maka dari itu, saya ingin dengar pendapat kalian. Itulah kenapa saya mengumpulkan kalian di sini," jawab Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun mulai mengerti alasannya. Sebab Baginda Raja memang seringkali lebih tertarik dengan jawaban yang unik, siapa lagi kalau bukan dari para tokoh sufi. Kemudian Baginda Raja pun memulai pertanyaannya kepada tokoh sufi yang pertama. "Bagaimana perasaanmu jika aku meninggal nanti?" tanya Baginda Raja. Sufi pertama seketika terkejut mendengar pertanyaan tersebut. Pertanyaan ini sepertinya sepele, tapi rawan jebakan. Salah-salah bisa kena hukuman. "Tentu saja saya merasa kehilangan dan bersedih karena Paduka adalah raja kami," jawab Sufi pertama. "Jawabanmu tak ubahnya seperti pejabat istana, tapi kalau mereka wajar menjawab demikian, sebab mereka takut bila raja yang baru akan memecat mereka dan diganti dengan orang lain. Sedangkan kamu seringkali mengkritik kebijakan saya, bahkan terkadang menganggap saya tidak adil. Bagaimana mungkin kamu akan merasa sedih dan kehilangan? Ucapanmu tak sesuai dengan isi hatimu," ujar Baginda Raja. Maka Sufi pertama pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Melihat hal itu, para tamu yang hadir kagum dengan ketegasan Baginda Raja. Sekarang giliran Sufi yang kedua. Ia dipanggil dan ditanya Baginda Raja. "Bagaimana perasaanmu jika aku meninggal nanti?" tanya Baginda Raja. "Paduka memang raja yang adil dan bijaksana, tapi menurutku tak perlu ada yang disedihkan, karena pada dasarnya kita semua juga akan mati. Untuk apa menangisi kematian orang lain? Sedangkan kematian kita sendiri, kita belum tahu akan selamat atau tidak di akhirat kelak," jawab Sufi kedua. "Jawabanmu memang benar, tapi kamu sama sekali tidak punya rasa cinta pada rajamu. Sedangkan aku sudah berusaha sekuat tenaga memimpin negeri ini dengan adil dan bijaksana. Jadi selama ini kamu lebih memikirkan dirimu sendiri," tutur Baginda Raja. Baginda Raja pun menyuruh para pengawal untuk menangkap Sufi kedua dan memasukkannya ke dalam penjara. Untuk kedua kalinya, Baginda Raja membuat kagum para tamunya yang dari negeri seberang. "Anda memang raja yang tegas dan bijaksana," puji salah satu tamunya. Setelah satu persatu tokoh Sufi ditanya dan kesemuanya masuk penjara, kini tibalah giliran Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, bagaimana perasaanmu jika aku meninggal nanti?" tanya Baginda Raja. "Sebelum saya menjawab pertanyaan Baginda, bolehkah saya minta satu permintaan?" pinta Abu Nawas. "Apa permintaanmu?" tanya Baginda Raja kembali. "Kalau sekiranya jawaban saya bisa memuaskan Paduka, saya minta supaya kawan-kawan saya dibebaskan dari hukuman," jawab Abu Nawas. "Baik, saya setuju. Tapi bila jawabanmu tidak membuatku puas, kamu akan dihukum 2 kali lipat lebih berat," balas Baginda Raja. Abu Nawas pun menyanggupi syarat tersebut. "Jika Paduka meninggal nanti, entahlah, mungkin nanti tidak ada lagi tanah tempat saya berpijak," ucap Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja langsung tersenyum. Meski sebenarnya ia masih bingung apa maksud sebenarnya dari jawaban Abu Nawas. Sesuai kesepakatan, kawan-kawannya yang juga tokoh Sufi segera dibebaskan dan dipersilahkan pulang.
Begitu juga dengan para tamu undangan, mereka dipersilahkan pulang oleh Baginda Raja. Tapi, ketika Abu Nawas hendak pulang, ia dicegah oleh Baginda Raja. "Abu Nawas, kamu jangan pulang dulu, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan," titah Baginda Raja. Abu Nawas pun berjalan menghampirinya. "Ada apa lagi, Paduka?" tanya Abu Nawas. "Maksud dari jawabanmu tadi sebenarnya apa sih, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penasaran. "Maksud saya, jika Yang Mulia nanti meninggal dunia, aku tak sanggup lagi hidup di atas bumi. Ingin rasanya aku segera menyusul Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Wah, bagus sekali. Tapi lain kali, kalau sedang di tengah para tamu-tamu saya, bicaralah yang jelas supaya aku bisa paham. Jangan seperti tadi. Tidak elok rasanya kalau raja sampai jadi tontonan para tamu hanya karena tidak paham maksud pembicaraan lawan bicaranya," ujar Baginda Raja. Abu Nawas lalu diberi hadiah dan dipersilahkan pulang. Ketika ia berjalan meninggalkan istana, ternyata kawan-kawannya juga belum pulang. Mereka setia menunggu Abu Nawas di luar gerbang istana. "Kenapa kalian masih di sini? Ayo kita pulang," ajak Abu Nawas. "Kami sengaja menunggumu, Abu Nawas, karena kami juga penasaran apa sih maksud jawabanmu itu. Jujur saja kami masih bingung menafsirkan kalimatmu," ucap salah satu kawannya. Dengan tersenyum, Abu Nawas berkata, "Ketika aku menjawab tidak ada lagi tanah tempat saya berpijak, padahal maksud jawabanku tadi adalah kalau nanti Baginda Raja meninggal dunia, kuperkirakan penggantinya akan jauh lebih rakus darinya, sehingga makin banyak tanah rakyat yang digusur, sampai-sampai kita tidak bisa berpijak lagi." Setelah mendapat penjelasan dari Abu Nawas, kawan-kawannya yang sesama tokoh sufi memuji akan kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas terlihat ngobrol santai bersama kawan-kawannya di warung. Lalu datanglah Abu Jahil dan ikut nimbrung bersamanya. Obrolan mereka pun semakin seru. Apalagi kala itu sedang membahas tentang seorang wanita. Lalu tiba-tiba terucap sebuah pertanyaan dari salah satu orang yang ada di situ. "Menurut kalian, kalau mencari seorang istri, pilih yang cantik tapi bandel atau pilih yang jelek tapi penurut?" Abu Jahil dengan penuh percaya diri menjawab pertanyaan tersebut. "Pilih wanita yang jelek tapi penurut. Contohnya aku. Meskipun istriku jelek, tapi yang penting penurut," terang Abu Jahil. Mereka pun setuju dengan jawaban tersebut dan memuji pilihan Abu Jahil. Namun, ketika mereka menanyakan hal itu kepada Abu Nawas, jawabannya sungguh di luar dugaan. Bahkan jawaban yang ia berikan membuat Abu Jahil meradang. "Bagaimana menurutmu, Abu Nawas? Kalau mencari istri, pilih yang cantik tapi bandel atau pilih yang jelek tapi penurut?" tanya mereka. "Tentu saja aku pilih yang cantik tapi bandel," jawab Abu Nawas. Abu Jahil yang tersinggung dengan jawaban Abu Nawas langsung membantahnya. "Percuma punya istri cantik tapi bandel, yang ada malah bikin sakit hati," ujar Abu Jahil. Orang-orang yang mendengar alasan Abu Jahil sepakat dan membenarkannya. "Wahai Abu Nawas, benar apa yang dikatakan Abu Jahil. Kenapa kau memilih sebaliknya?" tanya mereka. Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Begini kawan-kawan, kalau istri cantik tapi bandel, lalu kita doakan terus-menerus, suatu saat akan jadi penurut. Beda dengan istri jelek. Meski kita doakan sampai mati pun, wajahnya tidak akan berubah jadi cantik," celetuk Abu Nawas. Spontan, orang-orang tertawa mendengarnya. Adapun Abu Jahil memilih meninggalkan mereka karena tak kuat menahan emosinya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan,
Dahulu ada penguasa Mesir yang tidak mempercayai Mi'raj Nabi Muhammad. Mi'raj adalah suatu perjalanan ke Sidratul Muntaha yang dilakukan oleh Rasulullah. Sang Sultan pun mengumpulkan beberapa ulama untuk diajaknya berdiskusi. Sejumlah ulama sudah mencoba menjelaskan, tapi Sang Sultan tak merasa puas. Dia beranggapan bahwa peristiwa Mi'raj tak bisa dipercaya dan tak masuk akal. Bagaimana mungkin dalam semalam Rasulullah dibawa ke langit, dan dalam semalam Rasulullah bisa menyaksikan surga dan neraka. Bahkan beliau bertemu dan berbicara dengan Allah sampai 90.000 kali. Belum lagi berbagai peristiwa lain, seperti dikembalikannya ke kamarnya sementara tempat tidurnya masih hangat, dan juga kendi air yang terguling karena tersentuh Rasulullah waktu berangkat. Masa saat Rasulullah kembali, air yang tersisa di dalam kendi belum habis keluar? Itu sesuatu yang mustahil, kata Sang Sultan tak percaya. Kabar ini pun akhirnya sampai ke telinga seorang ulama yang bernama Syekh Syihabuddin. Beliau adalah seorang ulama karismatik yang terkenal akan keistimewaan karomahnya. Segera saja beliau berangkat ke istana dan menghadap Sang Sultan. "Wahai Tuan, saya akan membuktikan kalau peristiwa Mi'raj Rasulullah memang benar adanya," kata Syekh Syihabuddin. "Baik, tunjukkan padaku," balas Sang Sultan. Kemudian Syekh Syihabuddin mengajak Sang Sultan masuk ke dalam salah satu ruangan yang ada di istana, di mana ruangan tersebut terdapat 4 jendela. Lalu ia meminta kepada Sang Sultan untuk membuka jendela yang pertama. Ketika jendela dibuka, Sang Sultan terkejut bukan main. Pasalnya, ia melihat pegunungan menjauh di sana. Bersamaan dengan itu, tampak jutaan prajurit berlari dan hendak menyerang kerajaannya. Sang Sultan pun menjadi sangat ketakutan. "Jangan khawatir, tak ada apa-apa. Tutup jendelanya dan buka kembali," perintah Syekh Syihabuddin. Sang Sultan segera menuruti perintahnya. Sontak ia dibuat kebingungan, sebab jutaan prajurit yang tadi ia lihat tak ada satupun yang nampak. Bahkan pemandangan pegunungan juga hilang. Yang terlihat hanya ruangan taman istana. Kemudian Syekh Syihabuddin perintahkan Sang Sultan untuk membuka jendela yang kedua. Begitu jendela dibuka, Sang Sultan seketika menjadi panik. Bahkan ia sampai berteriak ketakutan. "Apa yang kau lihat?" tanya Syekh Syihabuddin. "Aku melihat api menyala sangat besar. Semua kota terbakar habis dan hendak membakar kerajaan ini," jawab Sang Sultan ketakutan. "Jangan panik, tutup jendela itu dan buka kembali," perintah Syekh Syihabuddin. Sang Sultan pun menuruti perintahnya. Api yang tadi ia lihat kini menghilang. Begitu pula dengan pemandangan kota yang terbakar. Yang terlihat hanya ruangan taman istana. "Sekarang buka jendela yang ketiga," perintah Syekh Syihabuddin. Kali ini yang terlihat adalah banjir. Banjir yang telah menenggelamkan seluruh kota dan hendak menenggelamkan kerajaannya. Begitu jendela ditutup dan dibuka kembali, banjir pun sudah menghilang. Kemudian Syekh Syihabuddin menyuruh Sang Sultan membuka jendela yang keempat. Tampaklah sebuah pemandangan yang luar biasa, yaitu sebuah taman seperti taman surga. Ketika jendela ditutup dan dibuka kembali, pemandangan surga tersebut langsung lenyap. Di saat Sang Sultan tengah kebingungan, ia kembali diperintah untuk mengambil seember air. Lalu Sang Sultan disuruh memasukkan kepalanya ke dalam ember yang berisi air tersebut. Segera setelah Sultan melakukan itu, tiba-tiba ia berada di sebuah pantai yang sepi, di tempat yang sama sekali tak dikenalnya. Tak lama berselang, lewatlah beberapa orang penebang kayu dan menanyakan dirinya. Karena sulit menjelaskan, Sang Sultan mengatakan bahwa ia terdampar di pantai karena kapalnya pecah. Mereka lalu memberi Sang Sultan makanan dan memberinya pakaian.
Kemudian sang sultan berjalan menuju sebuah kota. Sesampainya di kota tersebut, ada seorang tukang besi yang kasihan kepadanya. Ia mengira sang sultan adalah gelandangan. "Siapa kamu dan dari mana asalmu?" tanya si tukang besi. Sang sultan menjawab dengan mengaku bahwa ia seorang pedagang yang terdampar. "Kemarilah, masuklah ke tempatku," ajak si tukang besi. Setelah sang sultan menerima ajakannya, ia lalu diberitahu tentang kebiasaan kota itu, bahwa semua pendatang baru boleh meminang wanita yang pertama ditemuinya, dengan syarat wanita tersebut bersedia. "Di mana aku bisa menemukan wanita?" tanya sang sultan. "Pergilah ke tempat pemandian umum dan tunggulah di depan tempat itu," kata si tukang besi menjelaskan. Maka pergilah sang sultan ke sana. Tak berapa lama keluarlah wanita cantik. Sang sultan bertanya kepadanya, "Apakah kau sudah menikah?" Wanita tersebut menjawab sudah. Jadi ia harus menanyakan wanita berikutnya. Kali ini yang keluar adalah wanita berparas jelek. Karena tak mau punya istri buruk rupa, sang sultan tidak menanyakannya. Lantas keluarlah wanita berikutnya, yaitu seorang gadis cantik yang lebih cantik dari yang pertama. "Apakah kau sudah menikah?" tanya sang sultan. Gadis tersebut menjawab belum. Tapi karena penampilan sultan yang seperti gelandangan, gadis tersebut menolak ketika diajaknya menikah. Selepas kepergian gadis itu, sang sultan termenung sambil meratapi nasibnya. Tiba-tiba ada seorang lelaki datang menghampirinya. "Wahai tuan, aku diperintah ke sini untuk menjemputmu. Mari ikut aku," kata si lelaki. Sang sultan pun mengikuti lelaki itu dan dibawa ke sebuah rumah yang sangat indah. Kemudian ia dipersilahkan duduk di salah satu ruangan yang megah. Setelah berjam-jam lamanya menunggu, datanglah 4 wanita cantik dengan berpakaian indah. Mereka mengantarkan wanita kelima yang kecantikannya melebihi mereka. "Bukankah dia gadis terakhir yang aku jumpai saat di pemandian umum?" gumam sang sultan. Kemudian gadis itu mengucapkan selamat datang dan mengatakan bahwa ia telah bergegas pulang untuk menyiapkan kedatangannya. Dan mengenai penolakannya tadi, itu sebenarnya sekedar basa-basi yang dilakukan oleh setiap wanita apabila berada di jalan. Tak lama menyusul sebuah hidangan yang lezat dan jubah indah yang disiapkan untuk sang sultan. Akhirnya menikahlah keduanya. Selama 7 tahun, sang sultan menetap di sana dan dikaruniai 7 orang anak. Selama itu pula sang sultan sering menghambur-hamburkan kekayaan istrinya, sehingga dalam waktu kurun 7 tahun, kekayaan istrinya ludes tak tersisa. Kini istrinya menuntut sang sultan untuk menanggung kebutuhan dia dan anak-anaknya. Kemudian sang sultan teringat pada sahabatnya yang pertama kali ditemuinya di kota itu, yaitu seorang tukang besi. Sang sultan pun kembali menemuinya untuk meminta nasihat. Karena sang sultan tidak memiliki kemampuan apapun untuk bekerja, ia disarankan pergi ke pasar untuk menjadi kuli. Dalam sehari, meskipun ia telah mengangkat beban yang sangat berat, ia hanya bisa mendapatkan 1/10 dari uang yang dibutuhkan guna menghidupi keluarganya. Hari berikutnya, sang sultan pergi ke pantai, tempat di mana dulu pertama kali ia datang ke sini. Sesampainya di sana, ia hanya duduk terdiam dan kembali merenungi nasibnya. Kemudian ia memutuskan mengambil air wudhu dan menunaikan ibadah sholat. Pada saat itu, mendadak ia berada kembali di istananya bersama-sama dengan Syekh Shihabuddin dan segenap pejabat kerajaan. Sang sultan pun merasa bahagia dan tak henti-hentinya bersyukur. Ketika ia menoleh ke arah Syekh Shihabuddin, amarah sang sultan langsung bergejolak. "Hai orang jahat! 7 tahun aku dalam pengasingan. 7 tahun aku menghidupi keluarga dan harus menjadi kuli. Apakah kau tidak takut kepada Allah?
hingga berani melakukan hal ini terhadapku?" bentak sang sultan. "Wahai sultan, peristiwa yang kau alami tidaklah seperti yang kau pikirkan," tutur Syekh Syihabuddin. "Maksudmu bagaimana?" tanya sang sultan tak mengerti. "Kejadian itu hanya sesaat, yakni saat kau mencelupkan wajah ke dalam air, bukan 7 tahun, kata Syekh Syihabuddin memberitahu. Spontan, sang sultan terkejut mendengarnya. "Bagaimana mungkin?" pikir sang sultan. Ia pun lalu menanyakan hal itu kepada seluruh pejabat istana, dan mereka pun membenarkan apa yang dikatakan oleh Syekh Syihabuddin. Akan tetapi, sang sultan sama sekali tidak mempercayai sepatah kata pun. Ia lalu segera perintahkan prajurit untuk menangkap dan memenggal kepala Syekh Syihabuddin. Syekh Syihabuddin yang sudah menduga perilaku sang sultan langsung menunjukkan karomah lainnya. Dalam sekejap, tiba-tiba ia menghilang dan sudah berada di kota Damaskus, di mana jarak antara Mesir dan Damaskus butuh waktu seminggu perjalanan. Kemudian dari kota Damaskus, Syekh Syihabuddin mengirim surat kepada sang sultan. Surat tersebut berisi sebagai berikut. 7 tahun telah berlalu bagi Tuan, seperti yang telah Tuan rasakan sendiri. Padahal yang Tuan alami hanya sesaat saja ketika wajah Tuan tercelup di air. Hal tersebut terjadi karena adanya kuasa Allah. Tujuan saya melakukan itu, saya bermaksud membuktikan tentang kebenaran kisah Mi'raj Rasulullah. Bukankah menurut kisah itu, tempat tidur Nabi masih hangat, dan kendi air itu belum habis isinya. Yang penting bukanlah terjadi atau tidaknya peristiwa itu. Segalanya mungkin terjadi, namun yang penting adalah makna kenyataan itu. Peristiwa yang Tuan alami tak ada maknanya sama sekali. Sedangkan peristiwa Mi'raj Rasulullah mengandung makna yang luar biasa. Setelah membaca surat tersebut, sang sultan pun baru menyadari. Dan sejak saat itu, ia mempercayai adanya perjalanan Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah. Kisah ini dinukil dari buku Kisah-Kisah Sufi, karya Idris Shah. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai keledai yang sangat penurut. Kemanapun Abu Nawas pergi, ia selalu mengajak serta keledainya. Banyak warga yang mengagumi keledai milik Abu Nawas. Bahkan ada beberapa orang yang menawar dengan harga tinggi, namun Abu Nawas menolaknya. Suatu kali saat Abu Nawas berkeliling kampung bersama keledainya, ia dibuntuti oleh 2 orang pencuri. Kedua pencuri ini ingin mengincar keledainya Abu Nawas. Saat azan zuhur berkumandang, Abu Nawas pun berhenti sejenak di sebuah masjid untuk menunaikan sholat. Ia lalu mencari sebuah pohon untuk mengikat keledainya. Abu Nawas tak menyadari bahwa ada 2 orang pencuri yang selalu mengikutinya. "Kau tunggulah di sini, aku akan ke masjid dahulu," ujar Abu Nawas kepada keledainya. Ketika Abu Nawas pergi masuk ke dalam masjid, 2 orang pencuri ini segera mendekati keledai milik Abu Nawas. "Kita kelabui saja Abu Nawas, bawalah keledai ini pulang, dan aku akan berpura-pura jadi keledainya," ucap salah satu pencuri. Kemudian salah satu pencuri membawa pergi keledai milik Abu Nawas. Sementara itu, satu pencurinya berpura-pura menjadi keledai. Ia mengikatkan tali keledai tersebut ke lehernya sendiri, agar Abu Nawas percaya bahwa keledainya telah berubah menjadi manusia. Usai menunaikan sholat, Abu Nawas kembali mendatangi keledainya. Alangkah terkejutnya Abu Nawas saat mendapati keledainya berubah menjadi manusia. "Apakah kau keledaiku?" tanya Abu Nawas heran. "Iya, aku adalah keledaimu. Selama ini aku dikutuk menjadi seekor keledai, tapi berkat kebaikan hatimu, aku kembali menjadi manusia," jawab si pencuri. Abu Nawas tak mau percaya begitu saja, sebab ia mendapatkan banyak kejanggalan. Mana mungkin keledai bisa jadi manusia?
Dia pasti mau mengelabui aku, pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tak mau kalah. Ia mendapatkan ide untuk membuat si pencuri kapok. Baiklah, sekarang antarkan aku ke rumah Tuan Hakim. Aku ada janji bertemu dengannya, perintah Abu Nawas. Abu Nawas lalu naik di atas punggung si pencuri dan menyuruhnya berjalan dengan merangkak seperti keledai. Pencuri itu menyesal kenapa ia menyamar sebagai keledai. Harusnya tadi ia kabur saja dengan temannya. Kini ia pun terikat seperti seekor keledai. Bahkan saat Abu Nawas menungganginya, banyak orang yang bertanya tentangnya. "Hei Abu Nawas, mana keledaimu yang penurut?" tanya orang-orang di setiap jalanan kota. "Dia ini keledaiku, dia telah menjadi manusia karena kebaikan hatiku," jawab Abu Nawas. Betapa malunya si pencuri, karena dia menjadi tontonan warga di setiap jalan. Sementara untuk sampai ke rumah Tuan Hakim butuh waktu yang cukup lama. Hal itu membuat pencuri yang menyamar keledai menjadi kelelahan. Bahkan, lihatlah kaki dan tangan si pencuri itu memerah seperti melepuh. Terang saja, sebab ia berjalan seperti seekor keledai. Akhirnya sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Hakim dengan menaiki punggung si pencuri. Melihat hal itu, Tuan Hakim terkejut bukan main. Bahkan ia sampai memarahi Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kau kejam sekali. Kau kesini menunggang manusia," ujar Tuan Hakim. Abu Nawas lalu mendekati Tuan Hakim dan menceritakan semuanya, termasuk tentang keledainya yang berubah menjadi manusia. "Tuan Hakim, dia itu seorang pencuri yang mencoba mengelabui saya. Makanya saya ingin memberi dia pelajaran," bisik Abu Nawas kepada Tuan Hakim. "Oh, jadi begitu ceritanya. Sebaiknya kita ke dalam dulu Abu Nawas," ajak Tuan Hakim. Abu Nawas lalu mengikat si pencuri ke salah satu pohon layaknya seekor keledai. Sementara itu, teman si pencuri ternyata mengikuti Abu Nawas. Ia hendak menyelamatkan temannya yang pura-pura menjadi keledai. Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah Tuan Hakim. Mereka berpura-pura diskusi, padahal mereka berdua sedang mengintai si pencuri yang terikat. Benar saja, tiba-tiba muncullah salah satu temannya untuk menolong. Ia berusaha menyelamatkannya dengan melepaskan tali yang mengikat pada leher kawannya itu. Namun karena kaki temannya luka parah, ia kesulitan untuk membawa temannya itu. Akhirnya Tuan Hakim dan Abu Nawas langsung memergoki mereka. "Siapa sebenarnya kalian?" tanya Tuan Hakim. "Maafkan kami Tuan Hakim, kami adalah pencuri. Niatnya kami ingin mengelabui Abu Nawas, tapi malah kami yang kena batunya," jawab kedua pencuri tersebut. "Kembalikan keledainya Abu Nawas, atau kalian akan saya masukkan ke dalam penjara," ancam Tuan Hakim. "Baik Tuan Hakim," jawab mereka berdua. Kemudian salah satu pencuri pulang ke rumah untuk mengambil keledai Abu Nawas dan mengembalikannya. Setelah keledai tersebut dikembalikan kepada Abu Nawas, Tuan Hakim berkata kepada dua pencuri ini, "Sebenarnya aku hendak menghukum kalian, tapi melihat luka yang dialami temanmu, aku tidak sampai hati. Aku mau mengampuni kesalahan kalian, tapi dengan syarat, kalian tidak akan mengulangi perbuatan kalian," tutur Tuan Hakim. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan kembali keledainya, tentunya keledai sungguhan, bukan keledai berkepala manusia. Sedangkan kedua pencuri itu menyadari kesalahan mereka. Mereka berjanji tidak akan mencuri lagi. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga yang kaya raya. Tapi tetangganya ini terkenal sangat pelit. Beda dengan Abu Nawas. Meskipun hidupnya pas-pasan, tapi dermawan. Suatu ketika, saat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah, tetangganya yang kaya itu menghampirinya. Ia menghasut Abu Nawas untuk tidak menafkahi keluarganya agar menjadi kaya raya seperti dia. "Aku memang ingin kaya, tapi tidak dengan cara sepertimu,"
ucap Abu Nawas. Tapi kan yang penting kaya Abu Nawas, timpal tetangganya. Apakah kau ingin aku jadi sepertimu, meminjam segala keperluan dari tetangga, sedangkan hartamu sendiri tidak kau manfaatkan, balas Abu Nawas. Lihatlah aku, hartaku banyak Abu Nawas, tidak seperti kamu, miskin dan tak punya apa-apa, kata tetangganya. Apa pentingnya punya harta, tapi tidak kau manfaatkan, tutur Abu Nawas. Bagiku, melihat kilauannya saja sudah cukup Abu Nawas, jawab tetangganya. Beberapa hari kemudian, tetangganya ini kembali mendatangi rumah Abu Nawas. Ada apa lagi datang kemari? Mau menghasutku lagi? Tanya Abu Nawas dengan ketus. Jangan suka berprasangka buruk begitu Abu Nawas. Saya datang kemari ingin pinjam keledaimu, jawab tetangganya. Hartamu kan banyak, kenapa tidak beli keledai? Ujar Abu Nawas. Selama aku masih bisa pinjam sama tetangga, kenapa harus membeli keledai? Yang ada nanti hartaku berkurang, balas tetangganya. Memang benar-benar kamu bukan saja pelit, tapi bakhil, tutur Abu Nawas. Namun, walau bagaimanapun, Abu Nawas tidak tega melarang. Ia pun meminjamkan keledai kepadanya. Setelah waktu menjelang sore, tetangganya datang untuk mengembalikan keledai Abu Nawas. Ini saya kembalikan keledaimu, tapi saya minta bayaran 1 dinar Abu Nawas, kata tetangganya kepada Abu Nawas. Mendengar itu Abu Nawas menjadi heran. Kamu yang meminjam keledai, tapi kamu yang meminta bayaran. Apa aku tidak salah dengar? Tanya Abu Nawas mulai emosi. Jangan marah dulu Abu Nawas, dengarkan penjelasanku. Tadi sewaktu di jalan, keledaimu merasakan lapar. Lalu aku membelikan dia rumput, jawab tetangganya. Apa kau tidak malu? Kamu sering pinjam keledaiku, dan aku tidak pernah meminta bayaran, kata Abu Nawas semakin emosi. Sudahlah, aku tak ingin bertengkar denganmu. Nih, uang 1 dinar untukmu. Tapi ingat, jangan harap aku akan meminjamkan lagi keledai kepadamu, ucap Abu Nawas melanjutkan. Dengan senang hati, tetangganya mengambil uang 1 dinar dan pulang ke rumahnya. Sementara itu, Abu Nawas memikirkan sebuah rencana untuk memberi pelajaran kepada tetangganya. Siasat pun disusun. Abu Nawas berangkat ke pasar membeli peci baru. Lalu ia pergi menemui penjual keledai dan membayarnya terlebih dahulu untuk seekor keledai yang akan diambil di lain waktu. Kemudian dia pergi menemui penjual buah-buahan dan membayar harganya terlebih dahulu. Dia juga menemui penjual burung dan membayarnya. Setelah semuanya selesai, Abu Nawas memulai jebakannya. Ia sengaja duduk di depan rumah dengan menggunakan peci barunya. Melihat hal itu, tetangganya yang kaya tapi bakhil tertarik dan ingin meminjamnya. Ia pun segera menghampiri Abu Nawas. Pecinya indah sekali Abu Nawas. Berapa harganya? Tanya si tetangga. Ini peci keramat warisan dari leluhurku, tidak bisa dinilai dengan harga, jawab Abu Nawas. Keramat apanya? Kamu suka mengada-ada Abu Nawas, balas tetangganya. Kamu ingin bukti? Ayo ikut aku sekarang, timpal Abu Nawas. Mereka berdua lalu pergi ke tempat si penjual keledai. Mau ngapain kita kesini? Tanya tetangganya terlihat bingung. Selama ini kan kamu selalu pinjam keledai. Sekarang saya akan belikan untukmu, balas Abu Nawas. Kemudian si penjual memberikan keledainya kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas berkata kepada tetangganya, ini keledai untukmu, silahkan dibawa. Tetangganya senang bukan main.
Tapi rasa senangnya langsung berganti jadi takjub. Pasalnya, ia melihat ketika si penjual minta bayaran, Abu Nawas malah melepas peci dan menggosoknya. "Baik, sudah lunas," kata si penjual keledai. Abu Nawas lalu mengajak tetangganya ke tempat pasar buah. Setelah Abu Nawas mengambil buah dan memasukkannya ke dalam keranjang, ia cukup menggosokkan pecinya. Dan si penjual buah langsung mengatakan, "Baik, sudah lunas." Begitu juga saat membeli burung. Cukup dengan menggosok peci, si penjual burung langsung berkata, "Baik, sudah lunas." Rentetan peristiwa tersebut membuat tetangganya heran dan terpana. "Sungguh ajaib, benar-benar ajaib," gumam tetangganya. "Hei Abu Nawas, jualah pecimu padaku," pinta tetangganya. "Tidak mungkin, ini peci warisan, saya tidak berani menjualnya," sahut Abu Nawas. "Saya beli dengan harga 2000 dinar Abu Nawas," kata tetangganya. Abu Nawas terperanjat mendengarnya. 2000 dinar, bisa buat beli rumah baru nih, pikir Abu Nawas. "Aduh, gimana ya? Sebenarnya saya keberatan, tapi saya juga tidak tega menolak permintaanmu. Mengingat kamu adalah tetangga dan juga sahabat saya," kata Abu Nawas berpura-pura. "Sudahlah Abu Nawas, jual saja padaku," desak tetangganya. "Baiklah, kalau kau memaksa," jawab Abu Nawas. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pulang dengan membawa uang 2000 dinar. Esok harinya, si tetangga mendatangi rumah Abu Nawas dengan penuh emosi. "Kamu telah menipuku Abu Nawas." "Menipumu bagaimana?" tanya Abu Nawas. "Saat aku praktekkan ketika beli baju, si penjual tetap minta bayaran. Padahal aku sudah menggosok peci tersebut berkali-kali. Mana uangku yang 2000 dinar? Ayo kembalikan, dan ini pecimu." "Peci ini tidak bisa bikin gratis saat belanja," ucap tetangganya. "Yang bilang bisa bikin gratis siapa? Aku kan hanya mengatakan, ini peci warisan leluhur," ujar Abu Nawas. "Dan saya tidak menyuruhmu untuk meniru apa yang saya perbuat," kata Abu Nawas melanjutkan. Kini si tetangga telah mendapatkan balasan atas perbuatan yang dilakukannya kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kadangkala untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar melaporkannya secara lisan. Namun raja harus mengetahuinya dengan mata kepala sendiri, bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara, sehingga masih ada saja praktek jual beli budak. Hal inilah yang membuat Abu Nawas resah. Dalam hatinya pun berkata, baginda raja harus mengetahui hal ini. Kemudian Abu Nawas mencari cara untuk melaporkannya kepada baginda raja. Awalnya Abu Nawas akan melaporkannya secara lisan, tapi terbesit ide konyol dalam diri Abu Nawas. Kalau melaporkannya secara lisan tentang perbudakan, tentu sang raja tidak langsung percaya begitu saja. Akan lebih meyakinkan kalau baginda raja yang mengalaminya sendiri, pikir Abu Nawas. Ia pun lalu berencana menjual baginda raja sebagai budak. Karena menurut Abu Nawas, hanya baginda raja saja yang paling patut untuk dijual. Bukankah selama ini baginda raja selalu mempermainkan dirinya? Maka sudah sepantasnya lah kalau sekarang giliran Abu Nawas mengerjai baginda raja. Singkat cerita, Abu Nawas mendatangi istana dan menghadap Raja Harun al-Rasyid. "Paduka yang mulia, hamba punya sesuatu yang menarik, dan hamba ingin menunjukkannya hanya kepada Paduka yang mulia saja," ucap Abu Nawas. "Apa itu wahai Abu Nawas?" tanya baginda langsung tertarik. Abu Nawas menjawab, "Pokoknya sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia." "Kalau begitu, cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya," kata baginda raja tanpa rasa curiga sedikit pun. "Tetapi baginda," kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya.
Tetapi apa wahai Abu Nawas? Tanya baginda tidak sabar. Paduka yang mulia harus menyamar sebagai rakyat biasa. Bila baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti orang-orang akan banyak ikut menyaksikan benda ajaib itu, kata Abu Nawas. Karena penasarannya yang begitu besar, maka baginda raja bersedia menyamar sebagai rakyat biasa. Setelah baginda raja mengganti pakaiannya seperti rakyat biasa, Abu Nawas dan baginda raja langsung berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak baginda raja berteduh di sebuah pohon. Paduka yang mulia, tunggu di sini dulu. Saya akan memberikan kejutan untuk Paduka yang mulia, ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pergi menemui seorang badui yang berprofesi sebagai penjual beli budak. Tuan, saya mau menjual budak, barangkali Tuan tertarik, tawar Abu Nawas. Mana budaknya? Tanya orang badui tersebut. Dia ada di bawah pohon itu, jawab Abu Nawas sembari menunjuk baginda raja yang sedang duduk menunggu Abu Nawas. Mari kita dekati dia, ajak orang badui. Jangan Tuan, cukup dari sini saja. Saya tidak tega kalau menjual di depan matanya, sebab dia adalah temanku. Tuan cukup amati dia dari kejauhan. Kalau Tuan cocok, silahkan dibeli, jawab Abu Nawas. Orang badui itu pun mengamatinya dari jauh. Setelah dirasa cocok, ia lalu memberi Abu Nawas beberapa keping emas. Kemudian Abu Nawas membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa orang badui itu sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon. Sementara baginda raja yang masih duduk di bawah pohon menunggu Abu Nawas dihampiri oleh orang badui pedagang budak. Siapa kamu? Tanya baginda raja kepada orang badui tersebut. Aku adalah tuanmu sekarang, jawab si badui dengan nada kasar. Orang badui itu tidak tahu kalau di hadapannya adalah Raja Harun al-Rasyid, sebab baginda raja mengenakan baju yang kumal dan kusut. Apa maksud perkataanmu? Tanya baginda raja penuh amarah. Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku, dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya, jawab si badui dengan nada kasar. Apa? Abu Nawas menjual diriku kepadamu? Tanya baginda kaget. Ya, bentak si badui. Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya? Tanya baginda geram. Tidak, dan itu tidak perlu, jawab si badui. Lalu orang badui itu pun menyeret baginda raja sampai ke belakang rumahnya. Raja Harun al-Rasyid diberi kampak dan disuruh membelahnya. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah badui itu, sehingga memandangnya saja Raja Harun al-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. Raja Harun al-Rasyid mencoba memegang kapak dan mencoba membelahnya. Namun si badui heran melihat cara budak barunya memegang kampak. Kau ini bagaimana? Bagian kapak yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali kamu ini. Lalu Raja Harun al-Rasyid mencoba membalik kampak, hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia kembali mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si badui. Dalam hati baginda raja berkata, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi, harus bekerja keras lebih dahulu. Sementara si badui terus memperhatikan baginda raja dengan tatapan sinis. Aku rugi telah membelimu, kamu budak terbodoh yang pernah aku lihat, ucap si badui. Hei badui, cukup semua ini, aku tak tahan, balas baginda raja. Kurang ajar, kau ini adalah budakku, kau harus patuh kepadaku, bentak si badui. Ia pun langsung memukul baginda raja. Tentu saja raja yang tak pernah disentuh orang menjerit keras saat dipukul. Hei badui, aku adalah rajamu, Raja Harun al-Rasyid, kata baginda raja sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Si badui pedagang budak itu pun kaget bukan kepalang. Dia pun mulai mengenal baginda raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri di hadapan baginda raja. Ampuni hamba Paduka yang mulia, hamba tidak tahu kalau Anda adalah Paduka raja. Sebab dari pengakuan Abu Nawas, katanya Paduka adalah temannya. Baginda raja mengampuni pedagang budak itu, karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas, baginda raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas.
Beberapa hari kemudian, Abu Nawas ditangkap dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Kamu kurang ajar, Abu Nawas. Apa maksudmu menjual diriku sebagai budak?" bentak Baginda Raja. Abu Nawas berkata, "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia. Sebenarnya hamba hanya ingin memberitahu kepada Paduka bahwa praktek jual beli budak masih ada di negeri yang Paduka pimpin. Bukankah Paduka sudah melarang adanya praktek jual beli budak? Kalau saya sampaikan secara lisan, mungkin Paduka belum tentu percaya. Oleh karenanya, hamba membuktikannya secara langsung kepada Paduka yang mulia, sekaligus supaya Paduka yang mulia merasakan betapa menderitanya rakyat miskin seperti saya untuk mencari makan." Mendengar penjelasan Abu Nawas, sejenak Baginda Raja termenung. "Benar juga apa yang dikatakan Abu Nawas," ucap Baginda dalam hati. Ia pun lalu melepaskan kembali Abu Nawas dan memberinya uang untuk bekal makan anak dan istrinya. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.